Sekarang kita bahas penalaran kuantitatif dengan bentuk pola seperti ditunjukkan oleh gambar. Jadi kalau kita lihat di sini ada segitiga dengan angka-angka tertentu. Di sini ada 2, 6, 4 dan di tengah-tengah ada 8. Demikian juga gambar kedua ada 3, 5, 7 dan 16. Yang ditanya adalah berapakah nilai dari Z di sini. Oke, kita lihat dari pola ini. Nilai Z adalah, tinggal kita cari pola yang sama. Yang pertama kita lihat ke sini, kalau ini kita kali ke sini, hasilnya adalah 12, 6 dikali dengan 2. Kemudian 12 ini kita kurangkan dengan 4. Ini kalau dikurangkan hasilnya adalah 8. Oke, cara yang sama kita coba kita lakukan ke sini. 7 dikali 3 hasilnya itu adalah 21. Dengan cara yang sama 21 ini kita kurangkan dengan 5. Jadi kalau ini kita kurangkan dengan 5, ini hasilnya adalah 16. Jadi ini betul. Cara yang sama ke sini kita kalikan. Ini adalah 32 kalau kita kalikan. Kita buat di sini 32 dikurangkan dengan yang 32 ini kita kurangkan dengan yang 6. Hasilnya adalah 26. Jadi hasilnya 26. Kita bisa katakan yang ini 26 ya hasilnya. Oke, jawabnya adalah yang E. Berikutnya kita lihat soal nomor 2. Nilai dari 1 dikurang setengah dikali 1 dikurang sepertiga dikali 1 dikurang seperempat dikali 1 dikurang seperlima dikali dan seterusnya sampai dia 1 dikurang 1 per 2019. Kalau kita lihat dari sini, langsung kita tuliskan di bawah. Kalau ini kita kurangkan, hasilnya adalah setengah. Kemudian dikali 1 dikurang sepertiga. 1 dikurang sepertiga itu adalah 3 per 3 dikurang sepertiga. Hasilnya adalah 2 per 3. Kita buat di sini 2 per 3. Sama untuk 1 dikurang seperempat, ini hasilnya adalah 4 per 4. Jadi kalau kita buat 4 per 4 dikurang seperempat, 3 per 4 dikali dengan 3 per 4. 1 dikurang seperlima, tentu yang ini adalah 4 per 5. Dan seterusnya. Kalau kita kali, nanti di akhir ini akan kita peroleh juga angka yang mirip dengan kalau kita lihat di sini. Sebelum angka ini, tentu di depannya ada angka 1 dikurang 1 per 2018. Baru dia dikali dengan 1 dikurang 1 per 2019. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita kurangi dengan mengikuti cara yang ini, pastinya di sini hasilnya adalah 2017 per 2018. Nih, dikurang-kurang 1 kalau kita lihat. Yang terakhir ini nanti, yang di sebelah kanan, ini hasilnya adalah 2018 per 2019. Oke, kalau kita lihat angka yang ini dengan yang di belakangnya, bawah dengan atas bisa kita coret. Ini habis juga. Ini bisa kita coret, hasilnya 1/5. Demikian juga yang ini habis, hasilnya yang ini. Yang ini nanti dengan di depannya pasti habis kalau kita coret. Jadi sisa terakhir adalah angka yang ini. Bisa kita katakan ini sama dengan 1 per 2019. Kita lihat di sini jawabnya adalah yang E. Berikutnya kita lihat soal nomor 3. Seseorang berangkat dari rumahnya ke sebuah kota tujuan tertentu. Untuk sampai ke kota tujuan itu ya dapat berjalan kaki dan sampai dengan waktu 16,1 menit. Jika ia menggunakan sepeda akan sampai dengan waktu 2 menit 20 detik. Suatu waktu ia berangkat dari rumah ke kota tersebut menggunakan sepeda. Setelah 1/2 per 3 menit, ban sepeda bocor dan ia melanjutkan dengan berjalan kaki. Waktu yang diperlukan adalah, kalau kita lihat dari sini, berarti kita katakan kota itu, anggaplah itu adalah kota A ke kota B. Kira-kira seperti ini. Ini A dan ini B. Jaraknya misalkan adalah X. Kalau kita buat,
waktu berjalan kaki. Kita katakan di sini dengan TJ jalan kaki sama dengan 16,1 menit. Kalau diubah ke detik dikali dengan 60, karena di sini semua jawabannya dalam detik, hasilnya ini adalah 966 detik. Berikutnya, waktu dia untuk naik sepeda sama dengan 2 menit 20 detik. 2 menit itu adalah 120 detik ditambah dengan 20 detik. Hasilnya sama dengan 140 detik. Naik sepeda ya, dari sini 2 menit. Ini 120 detik ditambah 20 detik sama dengan 140. Kita lihat dari sini untuk kecepatan dia jalan. Kita singkat dengan VC, sama dengan jarak dibagi dengan waktunya, TJ. Ini sama dengan X per 966. Sedangkan kecepatan dia naik sepeda, kita katakan VS sama dengan jarak yang sama dibagi dengan waktu dia naik sepeda, sama dengan X per 140. Oke, kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Tadi dia ada 2 tahap untuk menempuh kota A dan B ini. Satu dengan naik sepeda, kemudian bannya bocor sehingga dia meneruskan dengan berjalan kaki. Jadi bisa kita tuliskan di sini, jarak yang dia tempuh X itu sama dengan kecepatan dia naik sepeda dikali dengan waktu dia naik sepeda. Waktu dia naik sepeda adalah yang ini. Kita katakan adalah T1 ditambah dengan kecepatan dia jalan kaki dikali dengan waktu T2. Jadi yang ditanya berapa T2. Waktu dia naik sepeda ini kita katakan tadi adalah T1. T1 itu 1, 2 per 3 menit. Kita ganti ke detik. 3 kali 1 ditambah 2. Hasilnya adalah 5 per 3 dikali dengan 60 sekon. Hasilnya adalah 100 sekon. Kita teruskan ke sini. X sama dengan kecepatan naik sepeda tadi, VS yang ini, X per, kita tuliskan di sini 140 dikali T1 100 sekon. Kita kalikan di sini 100 ditambah untuk jalan kaki, VJ-nya tadi adalah yang ini. Kita buatkan X per 966 dikali dengan T2 yang ditanya. Boleh kita keluarkan dari X-nya ini, sama-sama ada di kiri dan kanan. Kita buat X dikali 100 per 140 ditambah, ini X yang tadi udah dikeluarkan, T2 per 966. Kita coret X di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Hasilnya di sini menjadi 1. Kita katakan di sini 1 sama dengan 100 per 140 ditambah T2 per 966. Oke, tinggal kita selesaikan. Kita pindahkan yang ini ke sebelah kiri. 1 ini sama dengan 140 per 140 per 140 dikurang, pindahkan ke sebelah kiri, 100 per 140 sama dengan T2 per 966. Kita kurangi, hasilnya di sini 40 per 140 sama dengan T2 per 966. Tinggal kita kali silang. 40 dikali 966 dibagi 140. Itulah T2. Jadi T2 itu sama dengan 276 sekon. Jawabnya kalau kita lihat di sini adalah yang C. Sekian, sampai bertemu kembali di video kita yang lainnya.